dawuh beliau dalam pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah pada Ahad pagi. Ada keterangan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat, mari soal yang pokok kita tempatkan pada yang pokok juga. Apa yang pokok? Itu tentang iman billah. Jadi tidak ada yang melebihi pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ini paling penting yang bisa menyelamatkan kita, maka harus kita nomor satukan. Kita harus yu'ti kulladzi haqqin haqqah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barang yang penting ya harus dipentingkan. Karena ini prinsip, maka harus dinomorsatukan. Soal pokok harus ditempatkan pada yang pokok, dan yang kurang pokok juga pada tempatnya masing-masing. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, mahalaka mru'un ngarofa qadra nafsih. Tidak akan mengalami kerusakan orang yang tahu akan kedudukannya. Kedudukan kita itu di mana? Coba. Ini ada kata-kata. Man sholla khamsan fi awali awqatiha summiya abidan. Orang yang sholat sembahyang pada awal waktu di samping ibadah-ibadah lain itu dinamakan abid atau ahli ibadah. Kita koreksi, kita termasuk itu apa bukan? Sholatnya sering lonjong, ibadah-ibadah yang lain sering kita abaikan. Kalau sholatnya tepat, ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan dengan sebaik mungkin, kita maka tempatnya baru sampai tingkatan ahli ibadah, ahli mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tingkatan selanjutnya, waman kharaja 'anid dunya summiya zahidan. Barang siapa yang keluar dari dunia, maksudnya tidak terpengaruh dengan kepentingan dunia. Dia mengurusi dunia, punya sawah, punya toko. Dia bekerja, tapi dia tidak terpengaruh oleh sawahnya. Dia tidak terpengaruh dengan tokonya. Dia tidak terpengaruh dengan pekerjaannya. Kalau toh dia ngurus sawah, niatnya bukan semata-mata untuk ngurus sawah, berhenti di situ saja. Kalau toh dia punya toko, dia pergi ke toko bukan semata-mata ingin agar tokonya nanti menjadi tempat dia mencari nafkah, bukan itu. Tapi dia ke sawah hanya didorong oleh niat melaksanakan perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian membuka toko, demikian bekerja. Semuanya bukan karena dia terpengaruhi oleh dunia, tapi dipengaruhi oleh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian, dia adalah kategori syahid. Orang yang tidak terpengaruh oleh dunia.
Orang yang menjauhi dunia, fana atau rusak pandangannya terhadap dunia. Jadi motivasinya ke sawah, motivasinya berangkat sekolah, motivasinya datang ke sini, motivasinya berangkat ke masjid. Pokoknya hal-hal yang tidak melanggar syariat, tidak merugikan, dia laksanakan hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini sambil medan, sambil mendengarkan pengajian. Motivasinya hanya satu, saya melaksanakan perintah Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut zahid, orang yang zuhud. Selanjutnya itu tingkatan-tingkatan kayak orang sekolah. Tamat MI kepengen SMP. Itu orang normal itu. Tamat SMP kepengen SMA atau yang sederajat. Itu kalau orang normal. Tapi kalau nggak normal, kehidupannya nggak akan ingin ke peningkatan. Termasuk urusan rohani, juga ada yang rohaninya normal, ada yang rohaninya mohon maaf sebaliknya. Nah kita ini ngoreksi awak dhewe. Kira-kira kita itu yang normal apa yang sebaliknya gitu. Ya, dengan adanya kita kumpul di sini, kumpul bersama-sama, meningkatkan kualitas kita di dalam berpikir, intelektualnya kita tingkatkan, spiritualnya kita gerakkan untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi diri, keluarga, umat, dan masyarakat, bangsa, dan negara. Dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diistiqomahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mestinya kita harus meningkat, tidak hanya secara jasmaniah saja. Ibaratnya sekolah, gue nek sekolah nunggak orang ningkat-ningkat. Domain boten tanpa pakai. Tewas ngenteng biaya, tewas waktune wis tua, orang meningkat. Itu kalau dimarahi orang tua saja kita udah kayak apa hidupnya. Lah ini rohaninya nggak ada peningkatan. Kita dimurkai oleh Allah karena tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Kamu jatahnya harus SMA, kok masih SMP baik secara rohani, mohon maaf ini. Sing bentuk Gusti Allah, karena kita menempatkan dirinya tidak pada tempatnya. Yang disebut zalim. Jadi zalim itu ada 3 macam sebenarnya. Zalim di antara kita dengan Allah. Ada zalim di antara kita sesama makhluk. Ada zalim yang sangat-sangat berbahaya. Itu zalim kita tidak bisa menempatkan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling puncak ini ada tingkatan dikatakan waman kharaja an nafsihi summiya arifan. Saya tidak mengartikan gaya ala pesantren ya. Nah, di sini tidak hanya anak pesantren semuanya ya. Saya pakai yang umum saja. Barang siapa yang keluar dari nafsunya sudah tidak terpengaruh oleh kepenginane. Kepengin itu kan gawane nafsu. Ngantuk kepengin
turu. Lapar pengen madang. apalagi capek pengen istirahat atau tidur. Udah dewasa hasrat seksualnya muncul kepengen bojo. Dia tidak dipengaruhi oleh itu. Ini tingkatannya tinggi, Mas. Sehingga orang yang sudah sampai makam ini dikatakan sumia arifan, orang yang bijaksana. Orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersih hatinya, sudah dibuka tabir hijabnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih hatinya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperjuangkan dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Maka di dalam lembaran sholawat wahidiyah atau di kartu nida itu yang disebarkan tanpa pandang bulu, di situ ada tulisannya sholawat wahidiyah berfaedah untuk menjernihkan hati dan makrifat kepada Allah. Kalau di kartu nida yang dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, berfaedah untuk segala hajat kebutuhan apa saja, terutama ketentraman batin dan kejernihan hati, yaitu karena pengaruh hati sudah sadar, makrifat, bersih, sehingga bijaksana dalam tindak tanduknya. Orang yang seperti ini sudah tidak dipengaruhi oleh nafsunya. Dia meskipun tidur bukan karena nuruti ngantuk. Ngantuklah. Azan, dia enggak persetan dengan azan, tetap tidur aja. Tapi kalau orang sudah sadar makrifat kepada Allah, hatinya sudah bersih, sudah tidak terpengaruh oleh nafsunya, azan antara pilihan nuruti perintah Gusti Allah mangkat mengusola, apa nuruti karepe ngantuk akhirnya mancal sarung. Dia sudah tidak terpengaruh oleh nafsunya, sehingga kita tidur bukan karena nuruti ngantuk. Dia tidur awalnya karena ngantuk, tapi dia cerdas memanfaatkan nafsunya. Saya tidur, saya niati melaksanakan perintah Allah. Fafiru ilallah, lari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut tidur bernilai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mas-mas, tidurnya berapa jam? Kalau misalkan tidurnya dari jam 9 sampai jam 4 berarti berapa jam? Berapa lama kita nuruti hawa nafsu, atau berapa lama kita dinilai mengabdi kepada Allah? Tergantung kelasnya kita. Kalau bisa kelasnya yang seperti itu, gitu loh. Kelas yang sudah tidak terpengaruh oleh nafsu. Nah, nafsu ini ada pada diri kita, yang apabila kita tidak bisa mengendalikan nafsu itu, Masya Allah, ada dawuh inna nafsa mohon maaf, yang intinya bahwa nafsu itu lebih jahat daripada 70 setan. Jadi kalau kita tidur karena motivasinya karena ngantuk, berarti dia nuruti nafsu ngantuk. Nah, dalam beberapa hadis yang katakan orang yang nuruti nafsu berarti nuruti setan. Berapa lama kita nuruti setan? Wong setan itu adalah sudah jelas dalam Al-Quran,
lawan, musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata. Mengapa kita ikuti? Maka ketika kita kelasnya sudah sampai, arif orang yang sudah bijaksana, tidurnya tidak diniati nuruti ngantuk. Meskipun tadinya karena ngantuk, tapi dibelokkan dengan hatinya yang sudah bersih, hatinya yang sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuatnya munajat, kuatnya berdoa, spiritualnya tinggi sehingga dia tidur bukan karena ngantuk tapi saya tidur nuruti perintah Gusti Allah. Li amrillah, nurut perintah Gusti Allah. Disingkat lillah, hanya ngelakoni perintah Gusti Allah. Ini penting. Maka karena ini penting, ini untuk membedakan antara tidurnya yang kakinya 4 dengan tidurnya kita-kita ini. Karena mohon maaf, yang kakinya 4 seperti kambing, kelinci, dan berbagai macam binatang-binatang yang lain juga tidur. Di mana tidurnya mereka dipengaruhi oleh rasa kantuk. Karena mungkin keseharian disuruh oleh tuannya suruh memuat yang berat-berat sehingga capek. Setelah capek itu akhirnya dia ngantuk. Karena ngantuk akhirnya tidur. Tidurnya binatang seperti itu. Tidur begitu saja karena dipengaruhi oleh rasa capek akhirnya ngantuk. Nah kita manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi hati nurani, di mana hati ini tempatnya iman, tempatnya emas berlian yaitu la ilaha illallah. Maka tidurnya orang manusia seperti kita apalagi sudah sampai tingkatan level arif, orang yang sudah sadar kepada Allah, tidurnya beda dengan yang kakinya 4 itu. Kalau yang kakinya 4 tidak ada hisabnya, entah tidur mau di karangan, bahkan tidur dengan perempuan yang lain yang sesama-sama binatang itu pun tidak ada larangan. Nah, ini yang tidur. Jadi tidurnya bukan karena dipengaruhi oleh ngantuk. Meskipun tadinya karena ngantuk, tapi digelokkan dengan niat tadi. Makan juga seperti itu. Makan tadinya karena lapar. Tapi dia cerdas dengan otaknya, dengan spiritual yang ada di dalam hatinya, karena rajin bersolawat kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mengikuti tuntunan Rasulullah. Dia makan dengan tangan kanan, diawali dengan berdoa, hatinya niat, saya makan bukan karena semata-mata lapar, meskipun tadinya lapar, tapi dia niat, saya makan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa ada perintah dari Allah tentang makan? Banyak. Salah satunya yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wala tusyriku. Wahai orang yang beriman, makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Jadi makan itu diperintah, Mas. Karena saya niatnya melaksanakan perintah, maka nilainya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala plus nilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahiriahnya itu makan, tapi hatinya sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah sadar kepada Allah, orang yang sudah tidak terpengaruh oleh nafsunya, ini secara zahir, secara lahiriah itu biasa seperti masyarakat pada umumnya. Ya ke sawah, ya ke toko, ya ke sekolah, ke kantor. Cara Mas Agus ya ngoprek motor barang wong dheweke bisa bengkel.
secara zohiriahnya. Karena memang manusia seperti itu. Tapi secara batin hatinya selalu fafiru ilallah. Lahiriahnya ngoprek-ngoprek ganti oli, tapi hatinya orang diniati ganti oli, berhenti di situ. Aku ganti oli ngelakoni perintah ya Allah. Perintah apa? Kon usaha mau sing kembali kepada kon mangan. Perintah mangan itu perintah Gusti Allah. Karena Agus iku urung duwe beras umpamane. Nek kepengen duwe beras kudu tuku karo duit, ya. Dadi aku dandan motore tangane aku li duit kok. Akhirnya aku bisa tuku beras. Berasnya diliwat, ngliwet nglakoni perintah Allah. Sedurunge diliwet dipesusi, guli mesusi beras, diniati nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah sadar marifat kepada Allah, hatinya bersih karena rajin bermujahadah, mengamalkan sholawat wahidiyah, maka 24 jam itu bisa bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ada jaminan hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya penuh dengan kedamaian. Dari itu dalam dawuh yang lain juga ada kata al-arif zuhiru ma'al khalqi. Orang yang sudah sadar kepada Allah, orang yang hatinya sudah bersih, orang yang tingkatan kelasnya sudah sampai kepada tingkatan tadi, zahirnya bareng-bareng karo menungsa pada umumnya. Pengajian yo makan, kerigan yo melu makan. Wong pada membalik desa gawe KTP yo melu gawe KTP. Ngajukan bantuan yang melu ngajukan bantuan. Yang beda adalah hatinya wabatinu ma'allahi. Hatinya, rohaniyahnya, karena sudah level tingkat makrifat kepada Allah, dia tidak terpengaruh oleh siapa-siapa, melainkan karena dia selalu merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah, dikoreksi oleh Allah, dititahkan dan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut makom ihsan. Ada dawuh al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini salah satu 3 dari kelengkapan agama. Itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi dinyatakan agama itu kalau 3 ini kumpul. Islam, iman, ihsan. Lah ihsan ini kita sadar bahwa kita ini dilihat Allah. Kita bisa bergerak, digerakkan oleh Allah. Kita seperti ini selalu dikoreksi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian Al-Hikam pada kali ini menggugah diri kita untuk selalu meningkatkan kebaikan-kebaikan, terutama spiritual kita.